Saya lanjutkan kembali dua sisi yang malam hari ini rasanya jadi satu sisi karena tiga narasumber saya yang lainnya tiba-tiba di menit-menit terakhir sebelum on air membatalkan untuk hadir di dua sisi dari anggota DPR dan juga Sekjen DPR. Ada Mas Agus, ada Prof Musni dan juga Kang Ujang Komarudin. Saya mau ke Kang Ujang sebentar. Kang Ujang, tadi pertanyaan saya nih, saya harus memposisikan diri juga nih sebagai mewakili anggota Dewan di sini, Kang Ujang. Mungkin sebagian anggota Dewan memang membutuhkan itu fasilitas rumah dinas, rumah jabatan anggota. Kita bisa menyebutkan bahwa tidak semua dari 580 ya sekarang jumlahnya. Dari 580 anggota Dewan itu mungkin tidak semuanya pasti ada dari daerah-daerah lain yang juga membutuhkan sebenarnya fasilitas entah itu rumah ataupun uang tunjangan pengganti fasilitas rumah. Bagaimana komentarnya Kang Ujang dengan ini? Ya pasti ya, setiap anggota yang baru khususnya itu butuh rumah. Tetapi saya punya pengalaman Bang Gia ya. Saya dulu pernah jadi tenaga ahli, lalu juga pernah jadi staf khusus ketua DPR, dan pernah mau tinggal di sana. Dan memang banyak di sana dihuni juga oleh tenaga ahli. Jadi biasanya mereka anggota DPR yang punya rumah di Jakarta, itu ditempati oleh tenaga ahli. Oh, tidak ditempati oleh anggota dewannya sendiri ya? Ada anggota DPR banyak yang tinggal di sana. Bahkan saya setiap tahun di situ ada halal bihalal, selalu di masjid, selalu ya ke sana berteman dengan senior anggota DPR itu. Jadi sejatinya kalau bicara soal kebutuhan mungkin ya butuh soal perumahan itu. Tetapi memang apakah penting bagi mereka? Karena sejatinya begini. Kalau yang terpilih itu kita baca ya, mereka kan punya uang, mereka punya rumah juga sebenarnya di mana-mana. Bahkan saya kemarin juga nggak lama bertemu dengan anggota DPR baru dari Jawa Barat begitu. Dan lalu kemarin juga saya ketemu anggota DPR baru juga dari Jawa Tengah, tapi yang berbeda. Ya, yang membicarakan masalah rumah yang salah satunya. Kelihatannya katanya anggota DPR yang baru ini yang katakanlah tadi 580 akan mendapatkan tunjangan tapi masih dibahas. Saya katakan ini Mas, saya bilang ini agak sulit posisinya rakyat. Jangan sampai mereka belum bekerja, baru beberapa hari dilantik sudah gaspol minta fasilitas. Artinya kerjanya kan berat gitu kali Kang Ujang, kan mewakili seluruh rakyat Indonesia di sini. Ya, memang berat, tapi dalam konteks tertentu saya meyakini rakyat lebih butuh dibandingkan dengan anggota DPR itu. Katakanlah uang 50 juta atau 58 juta itu kalau tadi diberikan kepada rakyat, dibeasiswakan untuk pendidikan warga itu sangat luar biasa. Oleh karena itu saya meyakini butuh kejiwa besaran yang tinggi ya, butuh jiwa kenegarawanan dari para anggota DPR yang baru tersebut untuk tidak mengambil tadi tunjangan itu. Sebentar, tadi ini menarik Pak Agus nih, mengatakan, Kang Ujang. Sebentar nih, menarik nih. Tadi Kang Ujang nyinggung soal biaya kuliah. Tadi juga dibahas sama Mas Agus, pas tidak boleh dipakai, Mas. Tadi kita tanya ya sama adik-adik mahasiswa di sini, uang semesternya rata-rata berapa tadi? 5 juta. 5 juta, ada 4 juta. Ya tinggal dihitung aja kan, 58 kali berapa, kali 5 tahun, ya kan, berapa jumlahnya dibagi. Ada berapa banyak mahasiswa yang bisa dikuliahkan dari uang itu gitu lah. Bang Gia, boleh saya tambahkan Bang Gia? Boleh saya tambahkan, saya dosen ya. Banyak mahasiswa saya yang menunggak cicilan SPP, bayangkan. Itu juga harus diperhatikan. Jadi di saat mahasiswa banyak yang susah, yang sulit sampai miliaran itu tunggakan mahasiswa itu belum bayar SPP. Nah, sejatinya tadi limpahkan uang itu untuk kepentingan pendidikan rakyat Indonesia gitu, itu lebih membutuhkan dan lebih berbeda negarawan. Nah, Kang Ujang, ini menarik, saya mau menggali sedikit. Tadi Anda menyebutkan Anda pernah jadi tenaga ahli, salah seorang pimpinan DPR. Anda menyebutkan juga Anda menempati rumah dinas yang di Kalibata ya berarti ya? Belum sempat, waktu itu saya diperintah untuk tinggal di situ, tapi teman saya yang tinggal. Oh akhirnya? Ini teman saya yang tinggal. Nah saat itu anggota DPR yang Anda dampingi itu memilih kenapa tidak menempati rumah jabatan atau rumah dinasnya? Ya karena sudah punya rumah sendiri. Karena jadi anggota DPR sudah lama, sudah 3 periode 4 periode. Jadi memang sudah punya rumah sendiri yang tidak membutuhkan rumah, akhirnya dikasih ke tenaga ahlinya begitu. Artinya? Ya kebetulan. Artinya dari total 580 anggota dewan yang terpilih ini, kalau yang didomisili di Jakarta sebenarnya nggak butuh-butuh amat ya rumah dinas atau rumah jabatan ini?
Ya, karena memang tidak butuh, sudah punya rumah, ya butuh uangnya kan. Kan itu sebenarnya. Jadi saya melihat ya di situ mungkin mereka butuh uangnya untuk katakan diberikan kepada pos yang lain ya, pos kebutuhan politik mungkin. Tapi kan itu haknya Tetapi mereka ya, secara anggaran disiapkan memang haknya mereka, hak anggota dewan. Iya, kan dulu juga kayak gini. Saya waktu teman saya di situ kan ada yang bocor memang AC gitu loh. Ada, tapi ya lapor ya diperbaiki gitu. Ya selalu lah ada bocor-bocor atap juga sama yang tadi ditampilkan oleh Kang TV Ujang, One. Diperbaiki juga. diperbaiki oleh petugas tadi disampaikan Mas Agus atau menerima uang terus memperbaiki sendiri? Diperbaiki oleh kesekjenan. Oh, Jadi ya sifatnya lapor saja. Jadi memang di situ ada yang ditempati oleh anggota DPR, ada yang ditempati oleh para tenaga ahli itu. Dan dua-duanya ada itu bisa dicek satu-satu gitu. Dan kita ingin mengatakan kepada publik ya sejatinya kalau memang itu menjadi hak dari anggota DPR ya tinggali saja, tinggal direnovasi tuh, ditinggali karena memang itu menjadi hak bagi mereka semua begitu. Hak melekat yang diatur undang-undang ya, hak melekat untuk anggota dewan yang diatur oleh undang-undang sebenarnya. 50 juta, 58 juta itu besar bagi kami, bagi rakyat Indonesia. Apalagi kita lihat tadi mahasiswa banyak yang menunggak, banyak yang tidak, bahkan di Jakarta sekolah-sekolah SMA swasta itu tidak mampu menebus rapotnya loh, Mbak. Tidak bisa mengambil rapotnya karena belum bayar biaya tidak sekolah. Punya biaya untuk bayar bisa SPP. Dicek juga. Ya ini kan maksud saya persoalan-persoalan yang harus dituntaskan juga oleh para anggota DPR sebagai wakil rakyat. Mudah-mudahan diskusi kita ini malam hari ini bisa jadi bahan pertimbangan lah begitu ya, Prof. Musni dan juga Mas Agus untuk sebelum diputuskan akan dikasih atau enggak. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi, saya mau menghadirkan kembali pernyataan dari Sekjen DPR, Indra Iskandar, terkait tunjangan untuk rumah anggota DPR berikut ini. Dengan rumah dinas yang selama ini sudah berpuluh tahun menjadi hunian anggota DPR. Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. DPR hanya sebagai pengguna barang. Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan berapa sih besaran yang akan diberikan kepada Dewan, kami dari tim Biro Perencanaan di bawah Deputi Administrasi masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Karena kami tidak ingin berpikir bahwa tingkat yang paling maksimal mahal atau justru yang paling rendah. Kita ingin yang paling realistis, rumah hunian yang sangat layak dengan 3 kamar itu rate-nya berapa. Nanti kami bekerja bersama dengan appraisal, kami akan lihat besaran ideal yang akan diberikan kepada Dewan. Ya. Sangat jelas tadi ya pernyataan dari Sekjen DPR akan disusun anggarannya agar rumahnya layak, rumahnya ideal, ukurannya untuk anggota Dewan dengan 3 kamar gitu. Saya juga ingin mengajak nih teman-teman yang ada di sini, teman-teman mahasiswa, saya mau dengar dong pendapat teman-teman terkait dengan rencana adanya penggantian fasilitas rumah dengan uang tunjangan sebesar kisarannya 50 sampai 70 juta tadi ya, 58 juta tadi Mas Agus sebutkan. Ya, boleh. Siapa yang mau bicara? Oke, perkenalkan nama saya Hafiz Ritama Putra dari Universitas Bakri. Mungkin di sini saya akan menanggapi dari Sekjen DPR tadi untuk kalau DPR dapat menimbang seberapa hunian yang layak untuk anggota Dewan. Lalu bagaimana dengan rakyat kebanyakan yang bahkan untuk dapat KPR pun itu sulit. Lalu setelahnya pekerja juga diwajibkan untuk mengikuti iuran tapera, yang mana ini semakin memberatkan hajat hidup rakyat. Dan sangat disayangkan juga bapak-bapak wakil kita yang terhormat di Senayan tidak bisa hadir bersama kami
untuk dapat mendengarkan dari kami sebagai mahasiswa. Mungkin segitu saja dari saya. Kalau menurut teman-teman layaknya itu dikasih uang atau cukup dengan fasilitas saja? Fasilitas rumah aja atau uang tunjangan tadi itu? Fasilitas rumah sudah cukup karena yang kita lihat tadi juga fasilitas rumahnya juga tidak bisa dibilang buruk, yang mana kalau misalkan ada kerusakan pun masih bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Dan urgensinya tuh apa untuk kita mengeluarkan tunjangan yang begitu besar untuk dari wakil kita, sedangkan masih banyak rakyat luar sana yang bahkan untuk KPR, bahkan untuk cicilan rumah tuh mereka tuh susah. Jangankan KPR ya, cicilan kuliah juga susah tadi katanya ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Hafiz. Ada yang lain mungkin ikut mengomentari mungkin dari teman-teman? Boleh. Ya, perkenalkan, semuanya nama saya Dini. Kalau dilihat dari tayangan yang pertama ditayangkan itu tadi kan rumah itu sangat masih layak ya. Pun kalau misalnya memang harus dianggap rusak pun bisa dibenerin dengan uang yang sebenarnya nggak nyampe 50 juta. Semisal tunjangan itu jadi dialokasikan kepada DPR untuk sebesar 50 juta, apakah ada kewajiban semisalnya uang yang dikasih itu harus dibenerin untuk membeli fasilitas rumah yang baru atau tidak? Kalau misalnya tidak, kan mungkin anggota DPR tuh bisa menggunakan uang itu untuk kegunaan yang lain, disalahgunakan seperti itu. Semisal mereka mendapatkan uang sebesar itu, masih banyak orang-orang yang lain lebih layak gitu daripada mereka. Oke, ada kekhawatiran bisa menyalahgunakan. Segitu nggak percayanya sama anggota Dewan kita berarti Mas Agus, gimana tuh? Ya, publik kan melihat ya, terutama sejak reformasi, bagaimana kelakuannya dan sebagainya. Memang tidak semua. Kita nggak bisa mengeneralisir Tidak dong, bisa, ada yang baik, serius ada juga. Tapi persoalannya kan kalau bicara tadi tunjangan, mereka bukan orang miskin masuk ke DPR. Tapi ini kan amanat undang-undang yang melekat fasilitas. Ya, amanatnya mendapat fasilitas. Oke. Ada fasilitasnya, harus tempati. Oke. Kecuali peraturannya dirubah, tidak mendapat uang tunai misalnya. Itu kan belum keluar. Oke, masih dibahas ya. Masih ini dibahas. Nah, jadi itu pastikan dulu karena ini aset negara. Kalau tidak ditempati kan rusak. Ya. Lalu dia apakan? Oh, nanti kembalikan ke Menteri Keuangan mungkin dipakai kompleks. Ya silahkan diatur saja. Oke. Tapi rumah ini harus dipakai karena kalau rumah kalau tidak digunakan itu pasti rusak. Kos lagi. Nah, sekarang daripada 50 juta itu ya coba memperbaiki, ganti mebelnya, semuanya siap masuk. Nah, perkara mau pakai mau tidak terserah. Oke, tadi sebutkan ganti mebelnya, furniture diperbaiki. Tapi ada sangkalan lagi dari Sekjen DPR menyebutkan ini rumah udah nggak bisa direnovasi karena dibangun tahun 1980 gitu. Tapi nanti saya minta responnya dari bapak-bapak. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi.